Bismillahirrahmanirrahim. Dan khusus untuk yang mau berkurban, tolong nanti kalau sudah disiapkan kurbannya, mulai sejak tanggal 1 Zulhijjah, bertepatan insya Allah dengan 23 Agustus, insya Allah, jangan dulu potong kuku dan rambutnya yang melekat pada tubuhnya, sampai hewan kurbannya disembelih. Kapan dimulainya? Ya, sejak antum sudah berniat dengan mewujudkan hewan kurbannya. Jadi kalau sudah niat, keluar uang untuk membeli, ada transaksi terjadi, maka tanggal 1, antum kemudian tidak memotong kuku dan rambut. Belum ada rizki, baru tanggal kelima Dzulhijjah ada rizki. Kemudian antum ingin kurban, seketika berlaku hukum. Di tanggal 5 sampai, bukan tanggal 10. Bukan sampai tanggal 10, tapi sampai hewan kurban antum disembelih. Kalau disembelih tanggal 10 Dzulhijjah, maka baru setelah itu antum boleh potong kuku atau rambut yang melekat pada seluruh tubuhnya. Ya kan? Tapi kalau disembelih tanggal 11 misalnya, sekarang kan Jumat tuh. Ya insya Allah bertepatan dengan hari Jumat. Jadi begitu Jumatan kadang kan gak semuanya tuntas. Tanggal 11 baru disembelih. Nah begitu hari disembelihnya, di situ antum potong kuku dan rambut yang melekat pada tubuhnya. Di antara faidahnya, hikmahnya dengan cepat, supaya Allah berkenan mengampuni semua jasad dalam tubuhnya, termasuk helaian rambut dan potongan kuku yang melekat pada tubuhnya. Jadi jangan dulu dipisahkan. Barangkali pernah bermaksiat dipisahkan oleh antum dalam tubuh antum. Sebelum Allah mengampuninya. Ya kan? Jadi begitu di akhirat menjadi saksi, dia pernah terlepas dari tubuh antum, jadilah saksi maksiat antum. Ya Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara keutamaannya, bagi yang belum bisa berkurban, maka antum bisa berinfak dalam kebaikan. Ada di Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Al-birru itu bisa dicapai tidak hanya dengan haji, dengan kurban, tapi dengan mencari infak terbaik yang antum bisa berikan. Tadi dengan makanan, dengan pakaian, macam-macam. Ada beberapa sahabat nggak punya kemampuan beli kambing, apalagi unta. Dia cari ayam. Cari ayam. Bukan kurban menggunakan ayam. Tapi dia ingin berusaha beramal soleh. Saya punya cuma ayam. Ya, sudah bagian sapi nggak bisa. Bagian kambing juga nggak bisa beli. Dia cari ayam. Masya Allah. Ada banyak orang hanya berebut bagian kepala dan pahanya. Dia memberikan yang terbaik dari hasil tabungannya. Mulu cuma cari ayam. Sembelih. Ibnu Abbas pernah melatih. Ya, Abbas pernah melatih anaknya Abdullah untuk nyembelih ayam setiap Idul Adha. Sembelih. Nyembelih sendiri. Kemudian kelola, bagikan. Itu pelatihan untuk anak-anak. Jadi boleh kalau untuk anak-anak silakan latihan berbagi pada saat itu. Makanya di sekolah kan ada iuran ya untuk beli kambing. Nah itu tidak dihitung sebagai kurban, itu cuma latihan aja. Kalau kurban kan ada syarat dan rukun tertentu. Apa syaratnya? Apa rukunnya? Nanti antum bisa pelajari. Kita sudah tuliskan di sini. Sebagian ada yang dibawa ke sini. Nanti kalau tidak cukup, antum bisa ke Bekasi nanti insya Allah. Atau nanti mudah-mudahan ada stok yang bisa disampaikan. Kita sudah cetak ini. Ini sudah dibagikan karena sudah ada yang wakaf, sudah ada yang menyampaikan. Jadi sudah nggak dijual lagi, ya. Jadi tidak diperjualbelikan, tinggal disampaikan. Ketentuan ada di sini sampai kurban dan semacamnya. Dari amalan bahkan sampai 10 Dzulhijjah sudah ada. Dari takbir tanggal 9, berangkatnya bagaimana cara takbirnya, bagaimana cara berangkatnya. Insya Allah kita ulas nanti dari pekan baru untuk bahasan yang itu. Ya, kita ulas nanti malam, besok. Ya, besok kita akan ulas, khususnya di hari Sabtu malam. Ya, Sabtu malam berarti lusa. Ya, Sabtu malam dan sampai hari Ahad kita nanti akan ulas amalan-amalan sunnah menjelang bulan Dzulhijjah. Nanti antum barangkali akan menemukan hal-hal yang baru. Seperti nyembelih kan sekarang nyembelih aja kan. Ya. Kurban atas nama sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Potong. Selesai gitu kan. Saya kasih bocoran satu. Lihat. Dan saya tutup dari sini. Ibnu Majah nomor hadis 3221. Lihat ketika Nabi akan berkurban. Ketika akan berkurban, kata Jabir bin Abdullah, Ra'aitu Rasulullah SAW, hina yadhbah, saya sering melihat Rasulullah SAW ketika akan menyembelih, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke kiblat dulu. Bukan orangnya, hewannya. Aqbala al-qiblah, menghadapkan ke arah kiblat. Di antum sembelih, menghadap ke arah kiblat penyembelihannya. Itu sunnah. Kalau nggak dikerjakan, nggak ada masalah. Dosa sih enggak, cuman kan sunnah. Begitu sunnah dikerjakan, pahala ada. Saya mau tanya pada antum, berapa di antara antum yang gali lubang, yang ketika kurbannya disembelih, hewannya menghadap ke kiblat? Kelihatan seperti biasa kan? Tapi ada pahala di sini, hadisnya ada. Hadisnya ada. Ya bukan antum yang menghadap, hewannya diarahkan ke kiblat. Hewan, sembelihan, begini. Jadi antum menghadap, hewan juga demikian. Jadi begitu disembelih, menghadap ke arah kiblat. Aqbal al-qiblat, sunnah pertama. Thumma qala Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa umat Muhammad. Ya Allah menerima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad. Kadang beliau berkorban dengan 100 ekor. Di atas namakan diri beliau, untuk keluarga, untuk umatnya. Di sini nanti ada pendapat para ulama. Boleh, kalau antum punya misalnya, rizki yang cukup luas, silahkan.
Untuk si fulan, kerjakan, di atas namakan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang demikian, jangan dipaksakan. Satu boleh untuk keluarga besar. Gak ada masalah. Kadang-kadang ini, kakak nanti kurbannya tahun depan ya. Ini untuk adik dulu. Nggak usah begitu. Satu keluarga. Udah semua. Atas nama keluarga besar misalnya, Bapak Fulan bin Fulan. Keluarga besar, Bapak Adi Hidayat. Sembelih. Semua ikut. Istri saya ikut, anak saya ikut. Ikut semua. Hadirkan di situ. Jadi nggak usah antum gantian. Apalagi, mama kakak juga pengen kita kocok dulu ya. Keluar, Masya Allah. Begitu keluar kakek. Yang berharap adiknya gitu kan. Ini yang demikian. Kita antum ambil keluarga besar siapa. Nanti semuanya masuk di situ. Jelas ya? Wa umat Muhammad. Umat Muhammad menunjukkan bahwa di situ ada yang boleh antum kemudian niatkan untuk kurban bagi orang yang sudah tidak ada. Antum ketika Nabi berkurban, antum sudah ada belum? Tidak ada. Dan umat Nabi Muhammad mencakup yang wafat juga kan. Ketika berkurban, ada yang meninggal sebelumnya. Ada. Makanya kata para ulama boleh berkurban di atas namakan pada orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun sebagian ada yang mensyaratkan. Ya, ada yang mensyaratkan, kata sebagian ulama, termasuk Imam Asy-Syafi'i, kalau ada di antara mereka itu yang pernah mewasiatkan, tolong saya kurban ya, maka sebutkan namanya. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena hadis Nabi-nya menunjukkan langsung tidak ada wasiat. Boleh di sini. Tapi yang hebat, semua kala, lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seketika kalimatnya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Antum belajar. Ketika sembelih, baguskan sembelihan. Seketika. Bahasanya dzabah, bukan dzabah. Kalau dzabah berkali-kali gini. Tapi bahasa Nabi dzibha sekali. Begitu begini, tajamkan, selesai. Coba cek betapa banyak orang menyembelih melukai hewannya. Begitu sembelih. Kan? Itu dzabah namanya, dzabih. Kalau dzabah seketika. Makanya ada pelatihan-pelatihan untuk sembelih dan sebagainya. Coba cek lagi. Lihat lagi. Makanya tajamkan pisau. Dan menajamkan pisau ada rahasia lagi yang lain. Itu harus di luar hewan kurban. Dia nggak lihat. Tajamkan hewan kurban sisi lain. Bukan di depan hewan begitu udah ini. Kandidat selanjutnya. Kandidat selanjutnya. Masya Allah. Siap-siap ya. Siap-siap. Nih sudah tajam. Masya Allah. Dia belum disembelih sudah stres itu kan. Dagingnya nggak enak. Hati-hati teman-teman. Nah ini yang sering keliru. Begitu selesai, belum selesai. Sunnah yang keempat, menghadap kiblat. Berdoa. Antum yang kurban. Kalau antum sembelih sendiri, antum berdoa. Kalau disembelihkan, ya antum juga berdoa. Menghadap ke arah kiblat. Apa doanya? Ini. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Begitu anda berdoa, di situ Allah menggugurkan semua dosa-dosanya. Kalau benar cara kurban antum. Ikhlas, halal, baik, benar. Maka turunlah kemuliaan di situ. Itu baru dari sebagian yang kita bahas. Semoga bisa bermanfaat. Dan insya Allah kita bisa siap-siap dari mulai hari ini. Jelas uraiannya? Kita punya 6 hari insya Allah. Dan dengan izin Allah, insya Allah Zulhijjah tahun ini nampaknya tidak akan berbeda. 10 Zulhijjah. Dan akan bertepatan kiranya dengan hari Jumat ya. Tanggal 1 September 2017. Dan Dzulqi'dahnya kemungkinan dimulai dari 23 Agustus. Jadi ada 6 hari ke depan. Ayo kita persiapkan. Saya sudah sampaikan tugas Anda dan kita semua untuk bersiap mengamalkannya. Demikian saya kira untuk hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.